Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Mbak Mas hari ini untuk hari Rabu, tanggal 16 September 2020. Alhamdulillah setelah seminggu kita tidak ada tatap muka, tidak ada kegiatan pembelajaran, hari ini kita bisa ketemu lagi normal seperti biasa. Sebelum kimia tadi jamnya siapa? Biologi. Biologi. Oke. Untuk pertemuan hari ini di mata pelajaran kimia insya Allah masih melanjutkan materi yang terdahulu, masih di bab elektrokimia. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita cek dulu kehadirannya. Afifah Rahma. Ya, Mister. Afifah Sabrina. Ada, Mister. Ahmad Faiz. Hadir, Mister. Aji. Hadir, Mister. Andifa. Ada, Mister. Basma. Berlian. Hadir, Mister. Dimas. Hadir. Dwi Cahya Putra. Hadir, Mister. Edgar. Hadir, Mister. Pedria. Hadir, Mister. Elia. Hadir, Mister. Febrilian. Hadir. Elvindo. Hadir. Aditya. Hadir. Altaf. Hadir. Hajit kamar mandi ya. Naufal. Hadir. Nada. Hadir, Mister. Nurhaliza. Ada, Mister. Parama. Oke, Parama. Putri Anissa. Hadir, Mister. Ramanda. Hadir, Mister. Rizky Faiz. Saifullah. Salma. Hadir, Mister. Salman Ghazi. Salman Ghazi. Hadir, Mister. Hadir. Oke, alhamdulillah. Berarti hadir semua untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita insya Allah masih lanjut di bab elektrokimia ya. Saya share screen dulu sebentar. Kita masih di bab elektrokimia. Di bagian pertama sudah menyelesaikan pembahasan mengenai sel volta, yaitu sel reaksi kimia yang bisa menghasilkan energi listrik. Jadi kita bisa mengatakan bahwa sel volta adalah sel penghasil energi listrik akibat adanya reaksi kimia. Nah, kita sudah pembahasannya satu pertemuan minggu lalu ya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan di bagian yang kedua? Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa Mas? Mau diganti dah? Mantap. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan di bagian yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Kalau sel volta adalah sel yang menghasilkan listrik, kalau sel elektrolisis kebalikannya. Sel ini melibatkan reaksi kimia. Reaksi kimianya bisa terjadi jika ada aliran listrik dari luar. Artinya, reaksinya tidak spontan. Cara kerjanya nanti kita detailkan setelah ini ya. Nah, anak-anak nanti yang harus dikuasai adalah diagram ini atau tabel ini. Yaitu untuk menuliskan reaksi kimia yang terjadi di katoda maupun di anoda.
Ya, kalau di sel volta sederhana sekali penulisannya, karena kita langsung melibatkan logam-logam yang digunakan, yaitu elektroda yang digunakan. Kalau di sel elektrolisis, elektrodenya nanti ada yang langsung bereaksi, ada yang tidak, tergantung dari kondisi yang kita gunakan. Jadi anak-anak harus benar-benar menguasai yang bagian ini ya, bagian reaksi yang terjadi pada katoda maupun anoda. Karena aplikasinya sangat luas, hubungannya sangat banyak dan sebagainya. Manfaat paling banyak itu di sel elektrolisis ini. Nah, yang pertama kita mulai adalah reaksi yang terjadi di katoda. Katoda itu reaksinya adalah reaksi reduksi. Untuk mengetahui reaksi reduksi di katoda, kita harus bisa mengionkan senyawa yang dielektrolisis. Mengapa? Karena kation dari senyawa yang dielektrolisis itu menentukan kation yang bereaksi. Karena apa? Kation di sel elektrolisis dikelompokkan menjadi dua. Ada kation yang termasuk logam aktif dan kation lain. Kation logam aktif itu apa? Yaitu kation-kation yang berasal dari unsur golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. 1A berarti dimulai dari litium, natrium, kalium, sampai cesium. Kalau golongan 2 berarti dimulai dari berelium hingga ke barium. Banyak ya anggotanya ya. Nah, apabila kation-kation logam yang termasuk logam aktif, kondisinya larutan, kation-kation ini tidak dapat dielektrolisis langsung. Dia tidak bisa mengalami reaksi reduksi. Mengapa? Karena logam ini aktif, dia cenderung stabil dalam bentuk ion. Akibatnya, dia sukar untuk bereaksi. Kalau ada ion logam aktif, siapa yang bereaksi di katoda nanti? Yang bereaksi adalah molekul air. Airnya lah yang tereduksi, H2O, berubah menjadi H2, dan menjadi OH-. Jadi terbentuk larutan yang bersifat basa. Itu ya, di katoda terbentuk larutan yang bersifat basa, juga ada gas hidrogen. Nah, kalau kationnya selain golongan 1 atau golongan aktif tadi bagaimana? Misalkan ada Cu2+. Cu2+ kan tidak termasuk golongan yang atas ini. Dia masuk di golongan bawah. Kalau masuk di golongan bawah, berarti nanti kationnya yang direduksi. Misalkan ini Cu2+ bereaksi membentuk logam Cu, disertai dengan pengikatan 2 elektron. Gitu ya untuk reaksi reduksinya. Itu jika terjadi pada larutan. Bagaimana kalau lelehan? Lelehan itu simbolnya L. Sebentar. Kok geser? Sebentar ya. Untuk leburan atau lelehan simbolnya L. Kalau L, wujudnya, kationnya langsung tereduksi. Nggak peduli. Dia golongan 1, golongan 2, Al atau Mn. Jika wujudnya L, logamnya langsung direduksi. Contohnya ini. Na+, wujudnya L. Berarti dia langsung bisa direduksi membentuk Na. Tapi kalau ini wujudnya Agi atau larutan, Na+ tidak bisa langsung menjadi Na. Tapi yang bereaksi adalah ini. H2O menjadi H2 dan OH-. Ada pertanyaan terkait dengan reaksi yang di katoda? Karena ini sangat menentukan. Tidak ya? Saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada, sekarang kita masuk di bagian yang kedua, yaitu reaksi yang terjadi di anoda. Reaksi kimia yang terjadi di anoda, hal yang kita lihat adalah jenis anodanya, yaitu jenis logam yang digunakan sebagai penghubung listrik. Karena ada dua jenis elektroda di situ. Ada anoda yang bersifat inert, ada anoda yang tidak inert. Inert itu apa? Inert adalah logam yang tidak ikut bereaksi. Siapa saja yang tidak berikut bereaksi? Ada 3 nanti. PT, platina, karbon, dan emas. Jika anodanya adalah 3 ini, PT, CAU, atau salah satu dari 3 ini, yang kita perhatikan adalah anion dari senyawa yang dielektrolisis. Gitu ya.
Apa aja jenis anion? Anion yang paling banyak nanti adalah sisa asam oksi, yaitu anion-anion yang mengandung atom oksigen, misalnya SO42-, NO3-, PO43-, dan sebagainya. Nah, anion-anion ini sifatnya adalah sangat stabil. Dia sangat sukar untuk dioksidasi. Dia sulit untuk dioksidasi. Akibatnya apa? Yang teroksidasi bukanlah ion ini, bukan anion ini, tapi molekul air. Jika ketemu ini ya, yang dioksidasi bukan ion-ion ini, melainkan adalah molekul air. Jika anionnya selain ini, misalkan ada OH-, ada Br-, Cl-, dan sebagainya, langsung dioksidasi. Misalkan Br- dioksidasi menjadi Br2. Cl- dioksidasi menjadi Cl2. Kalau OH-, H2O dan O2. Jadi nanti untuk menentukan reaksi di anoda sangat tergantung pada jenis anion dan anodanya. Itu. Bagaimana kalau anodanya tidak inert? Artinya bukan PTCAU. Kalau bukan PTCAU langsung dia yang dioksidasi. Misalkan elektrodenya menggunakan Cu. Berarti Cu-nya dioksidasi membentuk Cu2+. Kalau Ag menjadi Ag+, kalau Pb berarti menjadi Pb2+. Nah, kalau masih konsep begini, kita kadang ada masalah. Agar kita lebih paham, langsung aja ke contoh soalnya ya, bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Ini contohnya. Contoh yang paling sering digunakan adalah mendapatkan logam aluminium dari batu aluminium, dari alumina. Proses elektrolisisnya disebut sebagai cell downs, karena melibatkan reaksi elektrolisis yang dibuat oleh Downs. Ini yang membuat membuat desain alatnya adalah Downs, nama orang itu. Untuk membuat natrium, yang digunakan adalah lelehan natrium klorida. Jika lelehan natrium klorida dielektrolisis nanti akan menghasilkan 2 gas dan 1 logam. Satu gas dan 1 logam. Gasnya adalah gas klorin, logamnya adalah logam natrium. NaCl yang berwujud liquid jika diionisasi membentuk ion Na+ dan ion Cl-. Saya ulangi ya, NaCl jika diionisasi membentuk ion Na+ dan ion Cl-. Na+ adalah kation, Cl- adalah anion. Kation akan bereaksi di katoda, kalau anion bereaksi di anoda. Kita lihat di katodanya dulu. Katodanya yang bereaksi adalah Na+ direduksi menjadi Na. Kenapa kok bukan air? Karena ini wujudnya adalah lelehan. Jadi kalau lelehan, walaupun Na golongan 1, dia tetap direduksi. Bagaimana yang di anoda? Yang di anoda tergantung anionnya. Anionnya adalah Cl-. Cl- jika dioksidasi menjadi Cl2. Kita samakan jumlah elektronnya. Jika dijumlah, yang di sebelah kiri menjadi Na+ dan Cl-, yang di sebelah kanan menjadi Na dan Cl2. Ini adalah produk elektrolisis berupa padatan logam, ini berupa gas. Ini contoh dari penggunaan elektrolisis lelehan natrium klorida. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sebelum saya lanjutkan di bagian selanjutnya. Nggak ada ya? Nah, untuk elektrolisis ini yang digunakan adalah anodanya karbon. Kalau karbon termasuk di sini, di inert. Makanya yang bereaksi bukan air, bukan karbonnya, tapi malah ionnya. Kenapa ion? Karena dia ionnya dari golongan halogen, yaitu golongan 7, ion Cl- ini. Contoh yang kedua, elektrolisis air ini kita nggak membahas ya. Kita ngambil contoh yang lain aja.
ada larutan, ada leburan. Yang leburan sudah kita bahas, sekarang yang larutan. Contohnya adalah elektrolisis larutan CaCl2. Elektrodenya karbon. CaCl2 jika diionkan membentuk ion Ca2+ dan 2Cl-. Ca adalah golongan 2A, Cl adalah golongan 7A. Bagaimana reaksi di katoda? Reaksi di katoda yang terreduksi adalah air. Kenapa kok air? Karena zatnya berwujud larutan, kationnya golongan 2A, termasuk logam aktif. Makanya yang direduksi molekul air. H2O membentuk H2 dan OH-. Sedangkan di anodanya, karena dia adalah golongan 7, halogen, dia langsung dioksidasi. Cl- dioksidasi menjadi Cl2. Ini contoh yang larutan CaCl2. Contoh yang kedua, ini ada senyawa yang sering kita gunakan, yaitu natrium nitrat. Menggunakan elektrode PT. PT itu platina. Jika diionkan, ini membentuk ion Na+ dan NO3-. Na+ adalah golongan 1, NO3- adalah sisa asam oksi. Siapa yang bereaksi di katoda? Karena dia larutan, dia golongan 1 adalah logam aktif, yang direduksi adalah molekul air. H2O membentuk H2 dan OH-. Bagaimana yang di anoda? Untuk di anoda, karena anionnya adalah sisa asam oksi, berarti yang dioksidasi bukan ionnya, bukan anionnya, melainkan molekul air. Sehingga molekul air dioksidasi membentuk H+ dan O2. Elektronnya kita samakan, ini 4 elektron, ini 2 elektron, berarti perlu dikali 2. Kalau dijumlah, ini menjadi 6 molekul air, ini menjadi H+, ini menjadi O2, ada H2 dan OH-. Jadi, untuk elektrolisis larutan NaNO3 yang bereaksi baik di katoda maupun anoda adalah molekul air. Begitu. Bisa dipahami anak-anak contoh dari beberapa contoh ini, dari 3 contoh yang saya jelaskan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, stop slide-nya saya hentikan. Kita ngambil contoh soal langsung live ya, pakai HP saya. Bentar, ini ada yang masuk baru. Kita ngambil 2 contoh melalui HP. Settingannya belum nih. Kita ngambil contoh biar anak langsung membedakan. Yang pertama adalah larutan CuSO4, larutan ya, menggunakan elektrode Cu, menggunakan elektrode AU aja, emas. Terus yang kedua, larutannya sama, CuSO4 juga larutan, tapi elektrode yang digunakan adalah Cu, misalkan tembaga. Yang satu emas, yang satunya tembaga. Biar anak-anak langsung bisa membedakan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk yang pertama dulu, ini nomor 1, ini nomor 2. Untuk yang nomor 1, bentar ya, biar nanti videonya bisa terekam bagus. Untuk yang nomor 1, kita ion dulu, kita ionisasi dulu. CuSO4, wujudnya adalah larutan. Kalau diionkan membentuk ion Cu2+ dan SO4 2-. Agar kita tidak lupa, boleh dituliskan di belakang adalah elektrodenya, AU. Reaksinya boleh katoda dulu, boleh anoda dulu. Nulisnya terserah. Nulisnya yang anoda dulu, katoda dulu, nggak masalah. Nah, kita contohkan ini adalah yang katoda dulu. Siapa yang bereaksi kira-kira di katoda? Jika ada 2 ion ini, ada Cu2+ sampai SO4 2-.
Untuk tahu yang berada di katoda harus tahu kationnya dulu. Ini kan kation. Ini namanya kation. Ini namanya anion. Terus kationnya kan Cu2+. Cu2+ itu bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan Al, bukan Mn. Kalau tidak termasuk kation aktif, berarti kationnya langsung bisa direduksi. Berarti Cu2+ bisa langsung direduksi membentuk Cu. Disertai dengan pengikatan 2 elektron. Itu di katoda. Bagaimana kalau di anoda? Untuk menentukan yang di anoda, yang kita lihat dulu adalah ininya, elektrodenya. Ternyata elektrodenya bersifat inert. Kalau inert berarti masih nggak ikut bereaksi. Kalau nggak ikut bereaksi baru kita lihat ininya, anionnya. Anionnya siapa? SO42-. SO42- adalah sisa asam oksi. Kalau sisa asam oksi dia tidak bisa langsung dioksidasi. Terus siapa yang dioksidasi? Dia adalah molekul air. Itu yang dioksidasi. Jadi apa tadi kalau dioksidasi? Jadi H+ dan O2. Oksigennya ada 2. Berarti perlu dikali 2. Hidrogennya ada 4. Nah, gitu. Berarti berapa elektron terlibat? Di sini pasti 4 elektron. Karena di sini ada 0 muatannya. Ini plus 4, ini berarti kali 4. Jika sudah, elektronnya disamakan. Yang atas punya 2 elektron, yang bawah punya 4 elektron. Agar sama, berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Pakai disamakan. Jika sudah dikali silang gini ya, kita kalikan ke sini, berarti menjadi 2 Cu2+. Terus ditambah 4 elektron, airnya juga bisa dikumpulkan di sebelah kiri semua, ditambah 2O, berubah menjadi 2 Cu, ditambah 4 H+, ditambah O2 dan 4 elektron. Elektronnya boleh dieliminasi, sehingga sisanya menjadi 2 Cu2+, ditambah 2 H2O, membentuk 2 Cu, ditambah 4 H+, dan O2. Nah, inilah yang disebut sebagai reaksi sel. Ini setengah reduksi, ini setengah oksidasi, yang ini disebut sebagai reaksi sel. Begitu. Ada pertanyaan untuk contoh yang ini? Tidak ada ya? Nah, kalau nggak ada, biar langsung bisa bedakan, apakah contoh yang kedua, yaitu CuSO4, larutan, Cu2+ dan SO42-. Apa yang membedakan di sini? Yaitu elektrodenya menggunakan elektroda Cu. Kita cari di katoda, kita cari di anoda. Siapa katodanya? Ini kation. Sama kayak tadi, kationnya adalah bukan logam aktif, berarti dia langsung bisa direduksi. Cu2+ ditambah 2 elektron bisa direduksi menjadi Cu. Bagaimana dengan anoda? Anodanya kita lihat ininya dulu. Kalau AU kan inert. Kalau Cu dia tidak inert. Kalau tidak inert berarti dia yang bereaksi. Kalau dia bereaksi kita tidak perlu melihat yang kedua. Anionnya nggak perlu kita lihat. Cukup dilihat yang ini aja. Apa yang terjadi? Karena dia tidak inert, berarti ini yang langsung kita oksidasi. Berarti nanti Cu-nya dioksidasi menjadi Cu2+ disertai dengan pelepasan 2 elektron. Kalau sudah, elektronnya boleh langsung dieliminasi. Ini langsung kita jumlah. Cu2+ ditambah Cu berubah menjadi Cu ditambah dengan Cu2+. Itulah perbedaan reaksi yang menggunakan elektroda inert dan non-inert untuk sel elektrolisis. Perbedaannya adalah di bagian anodanya.
Gitu. Ada pertanyaan anak? Kalau ada yang kurang jelas, CU-nya silakan bisa disampaikan. langsung direduksi itu gimana caranya? Cara Kenapa? taunya. Kenapa? CU2 plusnya kan itu langsung bisa direduksi ke CU. Itu cara taunya gimana? Gitu. Nah, kita lihat yang ini. Saya share lagi ya. Oh, gini aja. Kak, fotokan yang tadi aja biar cepat. Bergeraknya langsung di sini tadi, Mas. CU itu kan kation ya tadi ya. Saya lihat lagi. Ini kan kation, ini kan anion. Berarti untuk kation kita lihat yang atas karena kation itu terjadinya di katoda ini. Nah, di katoda ada dua bagian. Ada logam aktif, ada selain logam aktif. Logam aktif itu siapa aja? Golongan 1, golongan 2, AL dan MN. CU apakah termasuk yang di sini? CU kan golongan transisi. CU kan golongan B, dia tidak termasuk logam aktif, berarti dia ikut yang di bawah. Kalau ikut yang di bawah, dia bukan H+. Dia bukan Na+, berarti masuk yang di sini. CU2 plusnya langsung bisa direduksi, membentuk CU saja, CU logam, begitu. Bisa dipahami ya Mas ya? Bisa. Oke. Terus hafal golongannya dulu. Ada pertanyaan? Iya, kalau yang untuk golongan A harus hafal memang, kalau golongan A. Nah, begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi kah? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, habis kelas 12.2, materi tentang ini saya upload. Tapi bagian modulnya insya Allah masih di yang elektroniknya itu masih ada elektroniknya. Materi ada di sana semua di modul itu. Terus baru nanti tugasnya saya upload. Tugasnya belum saya upload saat ini. Nunggu yang kelas 12.2 dulu. Kelas 12.2 jam yang ketiga nanti. Ada berapa soal kira-kira? Nggak banyak, anak cuma berlatih menuliskan sel persamaan elektrolisis pada sel elektrolisis aja. Nggak banyak, mungkin 5 aja. 5 soal tak. Dikerjakan berapa waktu? Kalau anak-anak sudah paham diagramnya tadi, paling banter 10 menit udah selesai untuk menyelesaikan 5 soal itu. Jadi yang harus dipegang adalah di bagian diagram tadi ya, agar tahu siapa yang bereaksi di katoda, siapa yang bereaksi di anoda. Baik, karena ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan cukup untuk pertemuan hari ini. Cukup aja. Oke, baik. Kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan PTS ya. Untuk PTS kita terakhir masih di sel volta, ini belum masuk di sel volta. Belum masuk di PTS untuk sel elektrolysisnya. Hanya sampai di sel volta aja. Untuk kisi-kisinya, kalau nggak hari ini besok saya share. Karena masih nunggu kelas yang lain juga. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.